Shalom Bapak Ibu Saudara dari HCC Palu. Saya bersuka cita karena bisa menjumpai saudara sekali lagi walaupun masih dalam berupa online. Tapi saya percaya ada waktunya kita akan bisa berjumpa muka dengan muka. Thank you Pastor Roni untuk memberikan saya kesempatan bisa sharing di hari Minggu ini. Dan sebuah tema yang saya bahas merupakan sebuah tema yang sebenarnya saya sangat menyukai sekali berbicara tentang ini, yaitu keintiman dengan Tuhan. Tapi harus diakui bahwa konsep keintiman dengan Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami karena banyak sekali di antara kita, orang-orang yang beragama, menganggap agama dan keintiman atau hubungan dengan Tuhan itu sesuatu yang penuh dengan ketegangan. Ya, kita waktu sekolah dulu kita masih ingat, nggak tahu ya kalau Anda ya, kalau saya dulu sekolah tuh ingat banget bahwa kita sebagai umat beragama, tugas kita adalah menuruti perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Itu saya sampai teringat-ingat selama bertahun-tahun, sehingga tercipta sebuah konsep hubungan antara saya dan Tuhan itu sesuatu yang menegangkan. Karena berbicara tentang perintah dan larangan, berarti kalau saya nggak mengikuti perintah dan tidak menjauhi larangannya alias melanggar larangannya, itu sesuatu yang mengerikan. Jadi ketegangan itulah yang tergambar antara saya dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang intim, bukan seperti dengan teman, bukan seperti dengan keluarga, bukan seperti dengan kekasih, tapi seperti tuan dan majikan, seperti bos dan karyawan, ya, sesuatu yang penuh dengan kekakuan, formal dan menegangkan gitu ya. Makanya ketika semakin saya mempelajari Alkitab dan saya menemukan kekristenan itu begitu unik karena memposisikan Tuhan itu seperti Bapa. Wah ya, hubungannya itu seperti keluarga. Lalu dikatakan ya Tuhan menyebut kita itu sahabat. Widih, kok bisa tiba-tiba jadi sahabat? Bahkan pada puncaknya dikatakan bahwa kita ini adalah kekasih atau mempelai Kristus. Wah, berarti kan hubungan yang sangat intim sekali, dekat sekali, eksklusif dan sangat passionate begitu ya. Wah, ini sesuatu yang to be honest akan sulit untuk dipahami. Dan saya bisa mencapai kepada titik pemahaman ini diawali dengan satu pertanyaan. Satu saat saya pernah bertanya kepada diri saya sendiri sebuah pertanyaan yang muncul. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara pernah bertanya seperti itu nggak? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Apa yang dibutuhkan oleh Tuhan dari manusia? Adakah Tuhan kekurangan sesuatu sampai dia harus membuat manusia? Dan kalau tidak dibuat manusia, Tuhan seperti galau gitu ya, seperti ada yang kosong, seperti ada yang hilang. Pertanyaan ini kalau kita bisa menemukan jawabannya, kita akan mengerti apa sebenarnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tuhan menciptakan banyak hal, tetapi tidak dengan semua hal Tuhan punya hubungan yang sama. Dengan berbagai macam ciptaannya, hubungan antara Tuhan dengan ciptaannya berbeda-beda. Dan bagaimana kita bisa mengetahui posisi manusia di mata Tuhan. Nah, saya punya satu prinsip. Kita akan bisa tahu apa tujuan dan nilai suatu benda ketika kita melihat bagaimana benda itu diperlakukan atau dipergunakan. Saya ulang, kita akan bisa tahu nilai dan tujuan satu benda dari cara benda itu diperlakukan dan digunakan. Contoh, bagi beberapa orang, air mineral gelas ya, gelasnya, sisanya ya setelah dipakai untuk minum, gelasnya sudah kosong. Bagi beberapa orang itu adalah sampah, dibuang, dilempar begitu saja, ditinggalkan dan tidak dianggap. Tapi bagi beberapa orang itu dicari-cari. Kenapa? Karena bagi mereka itu bernilai, itu berharga. Ada tujuan yang penting di balik eksistensi kehadiran gelas air mineral yang bekas itu. Tapi bagi orang lain, dia mungkin membuangnya karena bagi dia itu tidak bernilai. Jadi bagaimana kita bisa tahu satu benda itu nilainya seberapa jauh dan apa tujuannya? Kita lihat bagaimana benda itu diperlakukan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan memperlakukan manusia? Bagaimana Tuhan memperlakukan ciptaannya yang lain? Kenapa manusia bisa menjadi spesial dan berbeda? Apa bukti perlakuan Tuhan yang menunjukkan bahwa manusia itu tidak sekedar hanya ciptaan Tuhan saja, tapi dia adalah ciptaan yang berbeda.
Nah, mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, padahal perak dan emas adalah nilai yang tertinggi dari sebuah harta. Ya, emas pada zaman itu sangat bernilai sekali. Melainkan dengan darah yang mahal, dan bukan cuma darah sembarangan, tetapi yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan memperlakukan kita spesial? Dari cara Dia menebus. Ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama adalah Tuhan menebus kita dengan entity, dengan sesuatu yang nilainya paling mahal, yaitu darah anak Allah. Lebih mahal dari emas dan perak. Kita tidak akan menebus sesuatu dengan harga yang mahal kalau kita tidak menganggap benda itu sangat penting, sangat bernilai, memiliki tujuan yang khusus bagi kita. Betul, Bapak Ibu Saudara? Kenapa Anda bersedia membeli satu barang dengan nilai yang lebih mahal dari barang yang lain? Karena Anda merasa dan meyakini bahwa barang yang lebih mahal ini memang lebih bernilai, memang lebih penting, memang tujuannya lebih dahsyat daripada benda yang lain. Makanya saya bersedia membeli mahal. Nah, kenapa Tuhan mengeluarkan harta termahalnya untuk ditukar dengan manusia? Karena bagi Dia manusia sangat penting dan berarti. Lalu yang kedua juga kata menebus itu memberikan kita satu clue bahwa rupanya tadinya kita itu milik Tuhan. Tapi kemudian untuk sekian waktu kita diambil alih oleh dunia, oleh dosa, oleh iblis. Maka Tuhan tidak membiarkan itu. Dan Dia berniat untuk menebus dan menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Artinya apa? Begitu pentingnya manusia sampai Tuhan tidak mau tidak memiliki manusia. Ingat, malaikat juga jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tidak mengirim anak domba Allah untuk menebus malaikat. Malaikat jatuh dalam dosa, disiapkan neraka dan penghukuman. Tapi manusia jatuh dalam dosa, disiapkan anak domba Allah. Tahu dari mana? Ayat 20, kita baca. Ia telah dipilih, Kristus telah dipilih, bahkan sebelum dunia dijadikan. Loh saudara, sebelum kita jatuh dalam dosa saja, Kristus sudah disiapkan. Artinya adalah ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia tahu ada kemungkinan bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tidak mau membiarkan itu. Dia ingin manusia terus menjadi milik kepunyaannya sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Dia menyiapkan Kristus untuk skenario yang terburuk sekalipun. Jadi Tuhan tidak menyayang-nyayangkan anaknya yang tunggal. Bayangkan, luar biasa sekali. Demi siapa? Demi kita. Jadi di mata Allah, di mata Tuhan, manusia, kita ini adalah sesuatu yang penting dan berharga. Siapa sih yang mau sampai luar biasa menebus, tidak membiarkan hilang dari genggamannya, bahkan rela mengeluarkan habis-habisan demi mendapatkan kembali sesuatu yang berharga. Nah, dalam konteks keluarga kita akan sering menjumpai orang tua yang siap untuk habis-habisan demi tetap memperoleh anaknya di dalam hatinya. Nah, bukankah gambaran yang secuplik kita lihat di keluarga-keluarga apa yang dilakukan oleh orang tua? Mereka berkorban, mereka habis-habisan, mereka mengeluarkan harta terbesar mereka demi supaya anaknya tetap bersama-sama dengan mereka. Nah, inilah gambaran dari Kristus, gambaran dari Tuhan Allah kita. Memandang kita bukan cuma sekedar ciptaan, tapi ciptaan yang spesial dan penting. Ini poin pertama. Poin kedua kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan 1 Yohanes 4 ayat 19. Saya bacakan langsung sekaligus karena dua ayat ini saling melengkapi. 2 Timotius 2 ayat 13, tetapi jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dan 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita.
Jadi dari dua ayat ini kita melihat bagaimana perilaku Tuhan kepada kita adalah Dia setia walaupun kita nggak setia. Dia sayang, Dia mengasihi kita lebih dulu, bahkan sebelum kita kenal Tuhan itu siapa dan mengasihi Dia. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan menganggap kita sangat penting karena ketika kita memberontak sekalipun, Dia masih mengusahakan bagaimana caranya supaya kita sadar dan balik kembali. Ini seperti kisah anak yang bungsu yang hilang itu. Anak bungsu yang hilang memberontak dari bapaknya. Mau keluar dari rumah, tidak peduli lagi, tidak mau tinggal di dalam rumah itu. Tapi bapaknya tetap setia, menunggu, mengasihi. Dan ketika pulang kembali anak itu tetap dianggap seperti anak, seperti semula. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan makin dirayakan karena dia pulang kembali. Seolah-olah seperti lahir kembali, merayakan kelahiran ulang kembali. Itu sebabnya dikatakan ketika ada orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan dia dilahirkan kembali, surga dan para malaikat bersukacita. Kenapa? Karena yang hilang didapatkan kembali. Segitu, gimana ya, surga Tuhan itu segitu pentingnya seperti itu menilai kita, saudara. Kalau kita nih karyawan, ya saudara lihat di perusahaan-perusahaan, karyawan nggak setia, pecat saudara ya. Karyawan memberontak, karyawan nyolong, karyawan menghasut, melawan, tidak setia, buang, ganti dengan karyawan yang lain. Karyawan nggak perform, karyawan nggak bisa mencapai standar tertentu, gagal dalam pencapaian-pencapaian, buang, ganti karyawan yang lebih hebat. Tapi kita di mata Tuhan itu bukan karyawan. Itu sebabnya kalau ada orang bilang begini, untuk apa sih manusia diciptakan Tuhan? Untuk melayani Tuhan. Kelihatannya rohani, tapi menurut saya tidak alkitabiah. Kenapa? Karena kita tidak diciptakan untuk menjadi pelayan. Kita diciptakan untuk menjadi apa? Sahabat, untuk menjadi kekasih, untuk menjadi anak. Hubungannya tuh sangat dekat sekali. Ya. Lah terus kalau gitu ngapain Pak? Kalau gitu nggak usah pelayanan lagi. Beda. Kita itu melayani karena kita sayang sama Tuhan. Sama seperti kita sayang sama orang tua kita layani orang tua kita. Tapi kan kita bukan pembantunya orang tua kita. Kita anaknya. Dan kita nggak usah disuruh, kita nggak digaji, kita nggak diperintah-perintah, kita nggak terpaksa. Dengan kerelaan hati karena kita sayang sama orang tua kita layani orang tua kita. Sama seperti, saya mau pamer nih ya, mujizat Tuhan. Istri saya lagi hamil. Setelah 14 tahun kami menikah, kami berdoa, kami menunggu mujizat Tuhan dan terjadi di tahun ke-14, akhirnya istri saya hamil. Saudara, di tengah proses kehamilan ini menunggu kelahiran, istri saya kadang pegel, badannya sakit, nggak bisa makan ya. Kadang-kadang pusing, tiba-tiba mual. Wah, hampir tiap hari itu ada yang aneh-aneh. Saudara, saya kadang pijetin dia, saya ambilin makan, saya taruh di kasur karena kadang-kadang dia harus bed rest. Saya naik turun lantai 2, lantai 1. Saudara, saya melayani dia. Bukan karena saya pembantunya, bukan karena saya karyawannya, saya nggak digaji, saya nggak diperintah, saya nggak terpaksa. Kenapa? Karena saya sayang. Karena sebuah hubungan yang intim. Pelayanan di gereja harusnya dilakukan karena kita lahir dari keintiman kita dengan Tuhan. Bukan karena terpaksa, takut masuk neraka, kita pelayanan yang banyak, nabung jasa buat Tuhan, supaya kita nggak masuk neraka. Loh, kamu itu bukan Romusha, bukan pekerja rodi, wah dipecut kalau nggak pelayanan, masuk neraka kamu. Saudara. Makanya konsep pelayanan itu harus diubah. Jangan melayani itu seperti orang kerja, seperti sebuah beban gitu ya. Melayani itu karena kita dekat sama Tuhan. Sayang sama Tuhan, sampai rasanya kalau aku nggak nyanyi buat Tuhan tuh nggak enak. Aku tuh saking sayangnya sama Tuhan, kalau aku itu nggak bikin sesuatu untuk kerajaan Allah tuh kayaknya nggak enak di hati tuh. Ada kasih yang meluap-luap gitu loh, pengen lakukan sesuatu buat Tuhan. Nah itu pelayanan. Saudara, makanya saya dan istri saya sudah 27 tahun menjadi orang Kristen, tidak pernah mau berhenti pelayanan.
Bentuk pelayanannya bisa berubah-berubah. Dulu ini, sekarang ini. Tapi saya nggak pernah mau berhenti pelayanan. Kenapa saudara? Karena saya nggak bisa. Setiap kali saya ingat Tuhan itu keren banget. Terus saya bersekutu dengan Dia. Saya mendapatkan jamahan. Saya ada di dalam hadiratnya. Saya merasakan kasih Tuhan yang besar banget. Dengan sendirinya kasih itu menggebu-gebu membuat saya pengen lakukan sesuatu buat Tuhan. Nah, itu pelayanan yang lahir dari keintiman dengan Tuhan, saudara. Ya, karena saya lihat Tuhan setia waktu saya memberontak. Waktu saya nggak sayang sama Dia, saya belum tahu Dia itu siapa. Dia udah sayang dulu sama saya. Wih, luar biasa ya. Ketiga, Hosea 6 ayat 6. Saya suka sekali ayat ini, saudara, karena ini keinginan Tuhan terhadap manusia. Ya, Hosea 6 ayat 6 bunyinya, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Saudara jangan pikir, ya manusia diciptakan untuk beribadah, untuk kebaktian. Bukan, saudara. Tuhan lebih suka kasih setia dan pengenalan. Nanti saya akan jelaskan apa arti kata pengenalan ini. Kasih setia dan pengenalan itu artinya apa sih, saudara? Kedekatan. Ya. Hubungan apa yang lekat banget dengan kata-kata kasih setia dan pengenalan? Coba apa, saudara? Keluarga, pernikahan. Hubungan yang sangat intim, eksklusif, dekat. Kasih setia, pengenalan, saudara. Kalau pekerjaan, hubungan kerja, nggak butuh kasih setia, yang penting profesional ya. Bagiannya apa? Kerjain, udah jangan miss, deliver dengan baik, selesai. Nggak perlu pengenalan, nggak perlu terlalu akrab, sampai hidup dan mati. Ya. Mengenali dia lagi sakit ini, aku kirimin obat apa. Nggak perlu. Yang penting bagian pekerjaan diselesaikan dengan tuntas, profesional, selesai. Tapi yang namanya keluarga, yang namanya pernikahan, yang namanya hubungan kekasih, yang namanya persahabatan dekat, kadang-kadang bahkan demi kasih setia dan pengenalan, aku rela nggak cuan. Nah, kan gitu kan, saudara. Karena temen, karena keluarga, nggak cuan nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa. Karena apa? Kasih setia. Karena apa? Karena aku kenal kamu, karena aku deket dengan kamu. Nah, itu keinginan Tuhan kepada manusia. Jadi kalau saudara lihat, saudara pikir ya, banyak orang tuh bilang begini, oh manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Ada benernya, ada salahnya. Salahnya di mana? Kalau menyembah sama dengan menyanyi, salah. Manusia diciptakan untuk menyanyi, ya, memenuhi surga dengan nyanyian. Ya elah, kayak suaramu lebih hebat dari suara malaikat aja. Ya, coba deh nyanyi di rumah ya. Do re mi fa sol la si do gitu ya. Ya ada yang bagus banget, tapi ada yang nafas aja fales gitu kan. Kalau kayak gitu berarti gagal penciptaan manusia. Sudah, kita nggak diciptain untuk nyanyi, kita nggak diciptain untuk kebaktian, kita nggak diciptain untuk pelayanan, kita nggak diciptain untuk khotbah, kita nggak diciptain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kita tuh diciptain untuk apa sih, saudara? Kasih setia dan pengenalan. Cuman itu yang Tuhan pengen dari manusia. Kalau malaikat, nah ini dia, saudara. Kalau malaikat jelas diciptakan untuk melayani kebutuhan Tuhan. Makanya kita baca di Alkitab, malaikat menyampaikan pesan Tuhan, menolong umat Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk serving. Itu malaikat. Tapi manusia, enggak loh, saudara. Sudah baca, semua kerinduan Tuhan itu apa? Kasih setia dan pengenalan, keintiman. Tuhan tuh cuman pengen apa sih sama manusia? Pengen deket, pengen punya hubungan yang deket, ngobrol, mengenal. Saudara. Pelayanan itu apa? Pelayanan hanyalah hasil akibat karena kita sayang sama Tuhan. Kita nggak tahan kalau kita nggak melayani. Karena pengen mengekspresikan betapa sayangnya. Saudara kayak nggak pernah pacaran aja. Saudara yang pacaran, ya masih ingat nggak waktu zaman-zaman deg-degser ya, yang udah menikah. Saking sayangnya kan, saking cintanya sama pasangannya, nggak tahan kalau nggak beliin bunga, beliin coklat, ajak makan, ya, anterin pulang. Terus apa lagi? Lepas jasnya untuk supaya nggak kedinginan. Itu kan pelayanan yang lahir karena cinta, karena pengenalan, karena sayang, karena keintiman.
Nah itu, jadi jangan dibalik. Tuhan nggak pernah ciptakan manusia untuk pelayanan. Yang ada pelayanan terjadi ketika manusia intim dengan Tuhan. Makanya pelayanan yang dibangun tanpa keintiman dengan Tuhan itu bukan pelayanan. Itu namanya pekerjaan. Makanya orang yang kerja minta upah. Kalau nggak dikasih upah, ngamuk-ngamuk. Orang yang kerja apa? Terbeban. Aduh capek, aduh merasa sesak, ya kan? Tapi kalau engkau melayani karena cinta, nggak ada minta upah, nggak ada merasa lelah. Justru makin lelah demi orang yang kita sayangi, makin bangga kita. Dulu waktu bisa nganterin pacarnya, woi, ya kan jauh gitu, pulang-pulang kan menepuk dada. Gila, gue anterin dia. Bangga, bukan capek, kesel, ngamuk-ngamuk, tapi bangga. Nah itu lahir dari keintiman. Makanya sudah Yohanes 3 ayat 16, ayat umat Kristen. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, ini dia tujuan penciptaan manusia, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa hidup kekal? Yohanes 17 ayat 3, mari kita baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi rupanya manusia itu diciptakan Tuhan untuk diberikan hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Mengenal Bapa dan Kristus yang adalah satu. Mengenal di sini menggunakan kata ginosko. Kalau saudara pelajari, ginosko adalah salah satu terms yang sering dipakai oleh komunitas Yahudi pada zaman itu untuk menggambarkan begini. Pengenalan yang lahir lewat pengalaman seksual. Itu salah satu penggunaan kata ginosko. Artinya apa? Lewat sebuah pengalaman keintiman, aku jadi makin kenal dia. Aku mendapatkan experience bersama dengan dia. Oh ternyata dia itu orangnya seperti ini, ternyata hatinya seperti ini, lewat sebuah experience yang intim, itu ginosko. Jadi saudara, tujuan kekristenan itu bukan surga. Kemarin di Instagram, saya punya Instagram @serupakristus, itu khusus konten-konten Kristiani saya nggak posting di akun pribadi saya posting di akun @serupakristus. Ada orang yang bilang begini, ya mengejar surga, ya tujuan kita adalah mengejar surga. Langsung saya reply dengan komen, salah, bukan mengejar surga, tapi mengejar Kristus. Karena di mana ada Kristus, di situ akan menjadi surga. Di mana tidak ada Kristus, sebagus apapun itu tempat, akan menjadi neraka. Saudara, tujuan kekristenan itu bukan masuk surga. Tujuan kekristenan adalah keintiman dengan Kristus, keintiman dengan Tuhan, saudara. Makanya saya tutup ya sharing saya hari ini dengan Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Kita belajar kisah dari satu orang yang namanya Henokh. Ya, kita baca ya, Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24, diulang lagi. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Sudah sampai diulang 2 kali kata-kata Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu apa yang terjadi? Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, cuma 2 orang yang tidak mengalami kematian yang tercatat di dalam sejarah Alkitab. Satu Elia, yang kedua Henokh. Tapi Henokh kenapa saudara? Tidak tunggu sampai periodenya habis. Sudah dibawa Tuhan ke surga. Karena saking karibnya saudara. Henokh bergaul sama Allah 365 tahun. Saking deketnya sampai Allah udahlah gak usah tunggu lama-lama lagi. Sekarang aja bawa kepada kekekalan. Karena Tuhan begitu karib sekali dengan Henokh. Saudara jangan takut ya. Saudara takut begini. Aduh, kalau nanti aku dekat dengan Tuhan cepat dipanggil ke surga. Hei,
Saudara, kalau saudara punya pikiran seperti itu, konsep saudara tentang kematian masih salah. Kapan-kapan kalau ada waktu, saya akan jelaskan pada saudara ya tentang konsep kematian di dalam kekristenan. Tapi yang jelas kalau saudara punya pemikiran bahwa, waduh, makin dekat sama Tuhan nanti makin cepat dijemput, kayak si Henok itu sebelum waktunya sudah diambil, waduh, ngeri ya. Saudara, ada yang salah dengan kekristenanmu. Nah, saudara, Henok 365 tahun, saudara, dia hidup setiap hari bergaul karib dengan Tuhan. Kalaupun dia pelayanan, mungkin dia pelayanan untuk melayani Tuhan gitu ya. Karena zaman itu belum ada gereja. Tapi saudara, kita melihat bagaimana inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tujuan kekristenan kita adalah keintiman dengan Tuhan, saudara. Nggak ada yang lain. Maka di akhir dari khotbah saya, saudara, saya ingin kita merenungkan diri kita. Kenapa sih kita menjadi orang Kristen? Untuk apa sih kita menjadi orang Kristen? Kenapa engkau mempercayai kekristenan? Kenapa engkau menyembah Kristus? Kenapa engkau mengikut Kristus? Saudara, ada orang-orang yang mengikut Kristus karena dia pengen diberkati. Dia pengen berkat finansial, dia pengen berkat kesembuhan, dia pengen mengalami mujizat. Ada orang mengikut Kristus karena pengen masuk surga, supaya nggak masuk neraka aja. Tapi saudaraku, kekristenan itu adalah hubungan. Saya mengikut Kristus. Saya ingat betul, saudara, saya di jamaah Tuhan itu kelas 1 SMP. Tadinya saya orang yang tidak pengen sama sekali pergi ke gereja. Saya udah diajak oleh kakak saya nggak mau banget. Bahkan saya di sekolah saya ada persekutuan doa, saya terpaksa banget, saya melarikan diri, ketahuan, ditangkap, lalu dibawa ke persekutuan doa itu, dipaksa suruh ikut. Tapi di situ saya di jamaah Tuhan, saudara, saya bertobat. Dan yang membuat saya mau mengikut Kristus adalah karena perjumpaan saya dengan Dia. Begitu pribadi, menyentuh hati saya, membuat saya kemudian bilang, mulai hari ini dan seterusnya, saya mau ikut kamu Tuhan. Apapun yang dibutuhkan untuk aku mengikut Tuhan, aku akan berikan. Itu kata-kata saya waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Mirip seperti waktu saya ketemu dengan istri saya yang waktu itu masih belum jadi istri ya. Wow, hati tersentuh, terus kemudian karena hubungan yang terbangun begitu dekat, lalu kemudian berkata, aku mau komit untuk hidup bareng dengan kamu seumur hidup. Nah, seperti itu, karena hubungan. Bukan karena kalau menikah dengan kamu, aku dapat warisan orang tuamu. Enggak ada. Karena kamu pintar cari duit, makanya aku mau menikah dengan kamu. Enggak, saudara. Karena sebuah keterikatan hati, keterkaitan hati yang begitu dalam, lalu muncul komitmen untuk mengikut, berjalan bersama-sama, bersama dengan istri saya waktu itu. Nah, dengan Kristus lebih dalam daripada itu. Bukan karena berkat, bukan karena pertolongannya, bukan karena apapun yang Dia bisa berikan kepada saya, tapi karena saya terpikat dengan hatinya, dan saya begitu terjamah, tersentuh oleh kasih-Nya yang begitu besar, membuat saya tidak bisa melihat ada hal yang lain yang lebih mempesona daripada Kristus bagi saya. Maka kalau saya hari ini pelayanan, saya melakukan berbagai macam rupa. Saudara, saya sering kecewa di tengah pelayanan. Saya udah bergereja itu 27, 28 tahun, saudara. Terlalu banyak alasan untuk saya bisa berhenti dari kekristenan. Tapi kenapa saya tidak pernah bisa berhenti? Karena Tuhan terlalu mempesona buat saya. Maka kepahitan, kekecewaan yang bertubi-tubi yang saya lewati sepanjang kehidupan kekristenan saya tidak menghentikan saya untuk saya meninggalkan Tuhan dan membiarkan hidup saya jauh dari Dia. Karena kecintaan saya kepada Dia. Kenapa saya bisa seperti itu, saudara? Keintiman. Karena hubungan dengan Tuhan tidak tergantikan oleh apapun. Saudara, apakah engkau mengasihi Kristus seperti itu? Apakah engkau seperti Musa yang walaupun tidak masuk tanah perjanjian, tidak masalah, yang penting bersama dengan Tuhan? Apakah engkau seperti Daud, tidak bisa membangun bait Allah buat Tuhan? Nggak masalah, yang penting tetap bersama dengan Tuhan. Apakah engkau seperti Daniel, dimakan singa sekalipun? Nggak masalah, asalkan aku bersama dengan Tuhan. Apakah engkau seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mau dibakar di perapian, Tuhan tidak tolong? Tidak masalah. Yang penting saya tetap bersama dengan Tuhan. Itulah kekristenan.
mengejar Kristus. Maka saya tutup dengan pernyataan dari Paulus. Sudah masih ingat, Paulus pernah menulis di Filipi, dia bilang begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku, semua yang ada di masa lalu, aku sudah anggap itu sampah demi pengenalanku akan Kristus, demi hubungan yang intim dengan Kristus. Saudara, apakah engkau masih mengejar Kristus seperti itu? Kapan terakhir kali saudara ikut kebaktian, atau saudara saat teduh, atau saudara berdoa? Kapan terakhir kali engkau berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, aku nggak ingin yang lain, cuman Engkau. Selain Kau tiada yang lain. Kapan kau terakhir kali dalam doamu tidak meminta apapun, nggak minta berkat, nggak minta apa-apa, engkau cuman minta gini, hari ini aku bisa berjumpa dengan Engkau saja Kristus. There is enough. Saudara, bagi Paulus, Kristus segala-galanya. Kristus cukup. Dia boleh kehilangan apapun di dunia ini, asal dia mendapatkan Kristus. Seperti itulah seharusnya kekristenan kita. Mengejar keintiman dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kami, tujuan kehidupan kami ini, sejak awal Engkau menciptakan kami, adalah untuk bersekutu denganmu, menjadi dekat dengan Engkau, bermesraan dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami lebih mengejar berkat yang Kau bisa berikan. Ampuni kami kadang-kadang kami lebih mementingkan pelayanan daripada Tuhan yang kami layani itu sendiri. Kadang-kadang begitu sibuknya kami melayani sampai kami lupa tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami meninggalkan Tuhan untuk hal-hal dunia. Kami lebih mencintai hobi kami lebih mencintai pekerjaan, kami lebih mencintai mencari uang daripada mencari hubungan dengan Tuhan. Tapi hari ini kami mau membangun kekristenan kami dengan sungguh-sungguh mengejar Kristus, mendapatkan Kristus. Bukan mendapatkan berkat Kristus, bukan mendapatkan pertolongan Kristus, tapi mendapatkan pribadi Kristusnya itu. Hubungan dengan pribadinya itu. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami terima hari ini dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kami dan bertumbuh, firman bertumbuh sampai 100 kali lipat dalam hidup kami, sehingga roh kami semakin haus untuk intim dengan Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.